Hai guys. Halo. Jadi hari ini kami mau ngobras bersama aku Laras. Aku Hosi. Dan ya saya Yosa. Nah, jadi hari ini kita tuh mau ngobrol-ngobrol bareng tentang pengalaman Yosa selama di Mangunan. Boleh diceritain nggak nih Yos? Pengalamannya gimana? Ya boleh dong. Ya jadi mulai dari TK ya. Ya jadi mulai dari TK itu mungkin agak baru ya feelingnya karena ya masih TK biasa. Anak kecil. Tapi yang enak itu pertama lingkungannya itu bukan di dalam-dalam kayak sekolah biasa, tapi kayak lingkungannya benar lingkungan alam. Jadi sekolah alam lah bisa dibilang. Lalu gurunya itu ramah banget. Jadi mau gitu bersosialisasi sama murid-muridnya, nice, friendly gitu. Ya. Terus ya kalau main-main ya, tapi hati-hati ya, banyak yang jatuh di TK. Termasuk aku. Termasuk SD ya ini ceritanya. Ya. Ya, jadi lanjut ke SD, sebenarnya sama ya, lingkungannya kayak TK, cuma agak lebih gede karena ada 6 kelas ditambah dengan A, B, C. Cuman ya tekanannya mulai agak naik lah, agak lebih susah karena mata pelajarannya disingkat dari mapel itu makin lama makin susah. Contoh paling jelas MTK. Dan ya, lalu lanjut SMP. Boleh. Ya, SMP ini sama juga tekanannya makin susah. Cuman sekarang lebih melatih kita buat lebih formal gitu loh. Jadi ada pembiasaan-pembiasaan sebelum mulai pembelajarannya. Gitu. Terus kalau boleh tahu, kan kamu dari TK, SD itu udah di Mangunan. Terus kenapa kamu tuh milih buat SMP-nya itu lanjut di Mangunan lagi? Padahal kan kayak angkatan kita dulu pas di SD itu pada pindah-pindah semua kan sekolahnya. Kenapa masih mau di Mangunan gitu? Nah, fun fact dulu, aku aslinya itu pengen ikut sama teman-teman yang ke PL, Panggung di Luhur. Tapi ya gimana ya? Tapi aku tidak mau menjelaskan ya. Nah, ini subjektivitas. Jadi terserah mau setuju sama aku atau enggak. Ya, jadi coba ke sekolah itu, tapi dipikir-pikir, aduh kok susah ya tekanannya gitu. Akhirnya ya coba aja. Jadi tuh papaku itu aslinya pengen aku masuk ke Mangunan. Akhirnya aku daftar kedua-duanya. Akhirnya sebenarnya keterima di PL. Tapi akhirnya milihnya ke Mangunan. Kenapa? Karena subjektivitas ya. Iya. Oke, kalau boleh tahu kurikulum di Mangunan tuh kayak gimana sih setelah kamu menjalani selama di Mangunan ini dari TK sampai SMP? Sebenarnya kurikulum aku nggak terlalu tahu ya. Tapi menurutku ya, kurikulum di Mangunan itu mudah dipahami dan juga walaupun susah dipahami tapi bertahap-tahap dalam mempelajarinya. Contoh seperti banyak pembiasaan dan makin banyak pembiasaannya di SMP. Contoh ya, kayak sidang retorika. Nah, itu tuh bukan kayak sidang biasa. Jadi itu kita membacakan buku ke teman-teman, tapi secara formal. Ada ketua dan lain-lain. Lalu ada juga wedangan. Seperti yang dinamakan wedangan. Kita bisa minum, tapi minumnya ya yang bisa tradisional, bisa es teh, bisa beng-beng. Bukan sponsor ya. Dan kita bisa sharing gitu sama teman-teman dan guru juga. Guru itu standby diam. Tapi ya kalau diajak ngomong ya mau aja. Itu guru-guru di SMP, SD, TK ini santai banget, chill kalau bahasa sekarang. Kayak mau gitu diajak sosialisasi. Kalau dari semua kurikulum itu apa yang paling Yosa minati? Yang paling Sukain. Ya, ada satu yang belum aku sebutin. Ada namanya komunikasi iman. itu pelajaran khas dari Mangunan kan? Yap. Mungkin kalau di sekolah lain seperti pembelajaran agama ya. Tapi karena di sekolah ini nggak ada agama pembelajaran gitu, jadi digantinya sama komi. Di komi ini kita kayak belajar tentang relasi.
kalau disebut sama guru-guru itu 5A. Aku, Anda, alam, dan alat, dan alat. Allah dan alat. Jadi kita mempelajari tentang relasi, martabat, dan hubungan. Untuk menjadi manusia yang lebih baik ya katanya. Aku mau tanya, kan tadi bahas kurikulum gitu. Aku pengen tahu dari kamu sama belajar di Mangunan kan udah lama banget nih. Apa perubahan besar yang kamu dapat dari sekolah di Mangunan buat hidup kamu sendiri gitu? Perubahan yang besar mungkin yang udah saya sebut atau aku sebut ya, sidang retorika. Itu mengajarkan aku dan teman-teman untuk lebih formal dalam berbicara, tata, dan norma dan nilai. Lalu komi itu tentang relasi juga. Jadi ada pepatah yang mengatakan kita tidak bisa mencintai orang lain sebelum bisa mencintai diri kita sendiri. Ya makanya ada relasi aku. Begitu. Oke. Gimana rasanya pas kamu masuk SMP? Apa kan kalau di SMP ini sekarang ada minat dan bakat ya di Mangunan. Sekarang kamu lagi ngikutin apa dan itu tuh dari KMB atau ekspresi yang kamu ikutin, kamu tuh belajar tentang apa? Pertama kali masuk SMP ini itu mungkin ada feeling Mangunannya yang masih santai, cuman karena teman-temannya baru, lingkungannya juga baru, jadi masih kayak apa ini kok aneh ya. Tapi ya untungnya bisa langsung dapet temen cepet banget, malah kayaknya kecepetan deh. Dan ya lalu untuk KMB atau kelas minat bakat ya, aku milihnya itu IT. Yang aku pelajarin dari IT itu bukan cuma coding atau apalah, karena kita dibiarkan untuk ingin mempelajari apa. Bisa animasi, bisa coding, bisa 3D modeling. Dan aku milihnya animasi. Akhirnya ya aku bisa ngikutin YouTuber yang aku suka ya. Jadi begitu. Oke. Pertanyaan satu lagi, aku mau tanya tentang kan di Mangunan ini kita juga bikin tentang proyek-proyek gitu nih. Ya. Nah, kamu udah semester lalu nih, kamu proyeknya apa nih? Boleh diceritain gitu? Semester lalu? Iya. Berarti semester 1. Seingatku itu aku bikin animasi. Jadi itu aku di IT itu lanjutin animasi buat proyeknya. Walaupun ya beda ya sama proyek buat KMB. Animasinya itu tentang seingatku Laudato Si. Laudato Si itu tentang merawat alam dan lingkungan. Jadi aku membuatnya dan akhirnya aku melakukan aksi sosial bersama teman-teman yang lain. Menuju ke SD. Ada yang kelas 4, kelas 3, kelas 1, TK. Tapi aku milihnya kelas 6. Kenapa? Karena aku ada kenalan di situ. Oke. Terakhir nih, kan kamu udah dari TK, SD sampai SMP udah di sini. Ya. Harapan kamu setelah udah nggak di Mangunan ya, setelah bertahun-tahun, harapan kamu apa dari semua yang kamu pelajarin di Mangunan? Kamu tuh harapan apa buat kamu bawa ke SMA atau SMK yang kamu inginkan? Mungkin kalau mata pembelajaran seperti yang MTK atau Bindo gitu mungkin ya biasa kayak murid-murid lain. Cuman pembiasaan. Nah, seperti formalitas, lalu relasi dan hubungan itu penting itu menuju jenjang kuliah dan SMA dan bahkan sampai dewasa. Karena kita bakal perlu untuk menata krama, norma, nilai, dan itu juga termasuk dalam relasi atau hubungan pertemanan atau bahkan bersama guru dan orang tua. Jadi ya harapanku bisa lah menerapkannya di SMA sampai kuliah. Oke. Atau mungkin sampai udah tua. Oke, jadi kita ada pertanyaan lagi. Apa tuh? Apa ya? Jadi sebagai gondrong yang di Mangunan, kamu tuh gimana sih perasaannya bisa rambutnya bebas, boleh gondrong, boleh diapa-apain? Bajunya juga kamu boleh bebas Mangunan. Kita nggak kayak sekolah lain ya kan? Gimana perasaannya? Oke dulu. Pertama, karena jadi gondrong itu ada banyak banget sebutan. Woi Toyota, woi Toyota, woi gondrong.
lensa. Ya, back to topic ya. Jadi gondrong itu seru ya teman-teman. Apa serunya? Terus bajunya juga bisa gimana ya, santai gitu ya. Seperti yang ditunjukkan oleh Mbak ini ya, ini juga dari Mangunan ya. Skena Mangunan. Jadi itu dari TK ya, aku masuk ini dari TK. Sebenarnya dulu TK itu kayak kriwil gimana gitu. Tapi selama berjalannya waktu itu jadi gondrong. Kenapa? Kenapa? Ya jangan tanya aku, tanya ibuku. Kalau kata ibuku, nggak apa-apa, Yos. Kalau kamu kepalanya itu jadi kayak botak atau kayak kotak gitu, nanti kelihatannya kayak kalian tahu kardus buat nyimpen makanan ya? Ya begitu. Lalu kalau jadi baju tidak usah ditanya. Mungkin kalau SMP beda ya, harus sedikit lebih formal. Jeans ini masih ditoleransi ya teman-teman. Ya, ini Nah, ini kayak gini nggak sopan ya. Oh ya, maaf ya. Sikat ya, Nadine. Gak usah. Ya, canda. Itu jangan ditiru ya, cara berbicara seperti gak usah nyuruh. Itu Not red good. flag. Ya, back to Di topic. Mangunan nggak diajarin ya. Ya, ya teman-teman. Dari TK sampai SD itu kita bisa pakai celana pendek, baju kaos gitu. Sebenarnya kalau TK sampai SD itu nggak usah pakai sepatu gini, Oke. pakai sendal aja, sendal jepit swallow itu udah cukup. Tapi hati-hati dicuri waktu kamu sholat ya. Lalu, ya, mungkin kalau SMP ada dijawab ya. Karena tadi untuk melatih formalitas, karena guru-guru itu menyiapkan kita untuk jenjang SMA dan kuliah yang wow. Bener. Nah, ini terakhir nih. Tolong Yosa kasih pesan-pesannya. Buat ke anak Mangunan gimana ke depannya? Bener. Siapa jadi apa? Ini apa? Culture keren. Oh, Gitu. Ya, jadi setahu gue ya, saya ini bukan motivator, saya ini hanya anak biasa yang MTK pun masih harus belajar. Kita juga. Jadi ya berpikir dulu, agak susah mikir pesan moral. Kalau menurutku ya ada dua. Pertama, Betul. aku udah sebut tadi, Betul. kalian tidak bisa mencintai orang lain kalau belum bisa mencintai diri sendiri. Lalu kedua, pede dulu tapi jangan terlalu pede. Oh iya. Kelas King. Karena di Mangunan ini yang pertama itu harus pede, yang kedua terlalu pede. Wow. Oke. Oh ya, Cukup fun fact pede dulu aja. ya, fun fact dulu. Yang tadi pertanyaan terakhir itu sebelum yang pesan moral. Ya. Fun fact juga ini juga. Ya, jadi Buset. boleh ya. Jadi kalau rambutnya mau kayak anak pang kayak gini, kayak ya begitu begini dan bla bla bla, boleh. Asalkan jangan pakai pernak-pernik ya, kasihan yang masih. agak kasihan ya. Ini shimmering splendid ya. Yes. Ya, well noted ya. Oh ya, dan untuk pesan moral, mohon untuk masuk ke Mangunan karena Mangunan ini lagi dibuka pendaftarannya. Yang aku tahu lagi dibuka. Tolong, TU tolong disponsor ya, aku perlu duit. Ayo ke Mangunan guys. Yes, Mangunan enak. Boleh minta tanda tangan sama Yosa. Nih. Walaupun kalau masih ada dan mau kenalan. Makanya kalian itu jangan terlalu pede, jangan alay, tapi juga harus pede. Jadi itu kalau kata bapakku normal-normal aja, biasa-biasa saja. Betul. Jadi orang yang cool. Oke, jadi itu dia ngobrol hari ini. Terima kasih Yosa sudah berkenan untuk menjadi tamu kita hari ini. Buat kalian yang mau ikut ngobras, bisa hubungin Mas Abim. Calling boleh, Mas Abim kesepian. Kita terima kasih. Dadah.